Nah, seiring memanasnya kembali tentang polemik nasab ini, akan diadakan kembali diskusi atau debat untuk penyelesaian masalah nasab. Nah, tapi ini di sini ada yang janggal. Ini kalau menurut saya ini sangat janggal. Karena apa? Diskusi ini diadakan di gedung RA atau di kantornya Robitoh. Dan ini disiarkan secara tertutup atau diadakan secara tertutup, namun disiarkan secara langsung oleh salah satu channel YouTube. Nah, channel YouTube itu si Habib Hanif itu yang menentukan. Nah, kalau misalkan acara ini disiapkan secara tertutup, walaupun disiarkan secara langsung di salah satu channel YouTube, namun ini sangat membahayakan bagi Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawannya. Jangankan tertutup, yang terbuka aja seperti yang di Kerawang kemarin dapat penyerangan. Apalagi yang tertutup seperti ini. Ini sangat berbahaya loh untuk Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawannya yang lain. Sangat berbahaya. Oke, memang disiarkan secara langsung tapi di salah satu ruangan tempat mereka berdebat. Di luar itu, di luar gedung, apakah kamera itu akan terus menyorot mereka sampai keluar dari gedung itu, ataupun begitu masuk nih dari rumah, misalkan dari rumahnya Kiai Haji Imaduddin menuju ke gedung RA, terus dipantau kamera, setelah sampai di lokasi selesai pulang pun akan terus disorot oleh kamera biar terlihat ada sesuatu yang mungkin janggal atau tidak. Sepertinya tidak mungkin. Disiarkan secara langsung hanya di ruangan saat debat saja. Selain itu tidak. Selain itu tidak ada kamera. Mereka pinter. Setelah lepas dari kamera, banyak kok anak buah mereka yang seperti yang sudah-sudah lah. Nah, ini sangat berbahaya bagi mereka. Oke, debat ini akan dilaksanakan di bulan ini di tanggal 7 September pada hari Sabtu. Nah, sementara kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab dan menantunya yaitu Habib Hanif. Jazakumullahu khairan jazaa. Sebelum saya tutup, saya minta semua di sini perhatikan, ada undangan live streaming Hanif ya. Jadi Ar-Rabitatul Alawiyah akan menggelar diskusi saudara bil ilmi wal adab, yaitu tentang nasab. Saudara tentu undangannya sangat terbatas sekali, hanya orang-orang tertentu, tapi akan disiarkan. Betul, disiarkan secara langsung. Nanti Hanif yang akan sampaikan saudara waktunya, channelnya di mana. Saya minta semua para ustadz di sini ikut menyimak, ikut melihat dan ikut mengawal, menjaga daripada diskusi ini supaya berjalan baik, bagus, berkah, sesuai dengan aturan syariat saudara, agar tidak lagi menjadi fitnah. Insya Allah kita bacakan suratul Fatihah agar musyawarah yang akan digelar oleh Rabitatul Alawiyah dengan mengundang semua pihak yang berkepentingan saudara, baik yang pro maupun yang kontra, untuk bisa hadir. Semoga ini menjadi munaqasyah thayyibah mubarakah, najihah salimah min kulli fitanin wa mihan. Ala Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik li hadzal hiwar wa an yaj'alahu hiwaran salihan thayyiban nafi'an lil ummah al-islamiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Jadi artinya saya mendukung penuh digelarnya diskusi oleh Ar-Rabitatul Alawiyah saudara. Kenapa saya harus mendukung penuh? Karena pihak yang mengatakan membuat tesis saudara tentang nasab, mereka menjadikan Rabitatul Alawiyah itu sebagai objek penelitian. Nah, sebagaimana lazimnya kalau kita menjadikan suatu tempat atau suatu lembaga sebagai objek penelitian, maka kita harus datang ke lembaga tersebut. Saya ingin meneliti Universitas Indonesia, ya saya harus datang ke Universitas Indonesia. Saya mesti lihat
bagaimana pengajarannya, bagaimana sistemnya, baru saya bisa menilai. Ada orang dulu banyak peneliti-peneliti luar negeri datang ke Petamburan, saudara, untuk meneliti FPI, saudara. Kenapa mereka datang ke Petamburan? Ya karena di Petamburan pusat kantornya Front Pembela Islam ketika itu. Yang mereka datang, yang dari Amerika, dari Inggris, dari Jepang, dari mana-mana datang. Mereka nanyakan FPI itu apa, bagaimana kantornya, bagaimana sistemnya. Itu memang kelaziman dalam suatu penelitian. Nah, maka itu saya salut dengan Rabitatul Alawiyah mengundang sang peneliti ke Rabitatul Alawiyah untuk langsung melihat, langsung lihat, langsung meneliti untuk memberikan penilaian di sana. Saya pikir sudah tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak yang selama ini saudara bermunaqasyah dalam urusan nasab ini untuk tidak memenuhi undangan Ar-Rabitatul Alawiyah. Sekali lagi saya dukung munaqasyah yang diatur hiwar yang digelar oleh Ar-Rabitatul Alawiyah. Hanya pesan saya kepada semua pihak yang terlibat dalam munaqasyah tersebut, jagalah adab dan berargumentasilah dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan pokoknya, tapi betul-betul kita berjalan di belakang iman, ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Selamat buat Rabitatul Alawiyah. Mudah-mudahan insyaallah munaqasyahnya berjalan lancar, sukses dan berkah. Itu saja. Harap semua yang mendengar rekaman ini juga saya minta di mana-mana ikut menyimak. Nanti kita minta kepada Habib Hanif dan semua kawan-kawannya untuk mengumumkan linknya, disebar biar semua bisa mengikuti insya Allah. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Nah, Habib Hanif yang akan menyampaikan linknya. Berarti kan memang nanti channel YouTube yang akan menayangkan secara langsung itu ditunjuk oleh mereka, dan itu kemungkinan hanya ada di satu ruangan di saat diskusi, tidak ada di luar dan tidak ada di ruangan lain, dan itu sangat membahayakan. Oke, ini apa yang akan disampaikan lagi oleh Habib Hanif, kita lanjutkan sedikit. Insya Allah untuk diskusinya akan dilaksanakan pada tanggal 7 September, hari Sabtu 7 September 2024 di gedung Rabitatul Alawiyah. Tapi untuk yang menyaksikan nggak boleh datang langsung karena memang tempatnya terbatas, dan untuk menjaga kondusivitas kalau di pagi ya, Pak, mulai jam 9 pagi sampai selesai. Selesainya sampai jam berapa? Wallahu a'lam, ya tergantung kebutuhan waktunya sampai jam berapa. Jadi kenapa dibikin tertutup? Tertutup dalam tanda kutip, nggak boleh datang ke tempat langsung karena ini diskusi ilmiah. Nah, tertutup, tidak boleh datang langsung yang menyaksikan ke lokasi, dan ada kemungkinan tidak boleh ada pengawalan ataupun pengamanan untuk pihak dari Kiai Haji Imaduddin dan yang lain-lainnya. Dan itu kemungkinan sudah dipersiapkan semua di sana, dan kalau menurut saya ini agak janggal. Kalau dibuka untuk umum, akhirnya ada supporter yang datang, jadinya nonton bola nanti. Teriak-teriakan, tepuk tangan, sorak, nah itu malah mengganggu kondusivitas daripada diskusi. Dan tapi di sisi lain disiarkan secara terbuka sehingga siapapun bisa melihat secara langsung, nggak ada yang ditutup-tutupi, live di Nabawi TV. Tapi memang Nabawi mempersilahkan, setahu saya, siapapun channel manapun untuk live relay, untuk menyiarkan lagi secara ulang, jadi bebas. Nah, boleh menayangkan lagi, menyiarkan lagi secara ulang, bukan live untuk channel-channel lain secara bersamaan di tempat yang sama, tapi diperbolehkan untuk mengambil videonya lagi dari channel Nabawi, bukan mengundang dari pihak Kiai Haji Imaduddin yang membawa satu media ke lokasi. Ini dibuat secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat seluas mungkin. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menutup pintu fitnah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Jazakumullah khairal jaza atas doa dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah seperti itu. Satu kejanggalan kalau menurut saya kalau diadakan diskusi itu secara tertutup. Harusnya terbuka, siapapun yang mau ikut menyaksikan diperbolehkan. Karena apa? Itu tempat bukan
milik dari kelompok Kiai Haji Imaduddin, tapi kelompok dari para habib, yaitu Robitoh Alawiyah. Dan ada kemungkinan ada rencana besar di balik semua ini. Oke, mungkin cukup itu saja dulu video kali ini. Kita lanjut di konten-konten berikutnya.